Berarti kalau begitu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Aswaja ala NU itu adalah aswaja yang memiliki epistem atau nalar aswaja ala Nahdiyah. Memilih pemimpin itu satu, kita harus mengembalikan kepada kaidah-kaidah usuliyah ya. Ya seorang pemimpin dalam konteks ber-NU ya harus jelas berarti soal ber-NU-nya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah amma ba'du. Halo pemirsa NU, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Selamat datang kembali di podcast Media Center NU bersama saya Adila. Pemirsa NU, media diskusi dan silaturahmi syarat informasi ini hasil kerjasama dengan LTNU Purwakarta, PCNU Purwakarta, Lajisnu, GP Ansor, IPNU, IPPNU, PMI, dan sejumlah lembaga, serta Banom NU Purwakarta lainnya. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Aswaja dan NU dan bagaimana peran penting Aswaja dan NU, dan kita akan memahaminya lebih detail dari kedua hal tersebut. Dan di depan saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, tokoh muda Nahdlatul Ulama Purwakarta, yaitu Dr. Lamlan Maulana M. Hum. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja. Alhamdulillah luar biasa ya. Pemirsa NU, beliau ini merupakan salah satu penggerak PMI tahun 2004. Setelah itu beliau di GP Ansor dan Ketua ISNU Purwakarta. Dan beliau juga saat ini di Dewan Pakar ISNU dan menjadi wakil ketua PCNU Purwakarta ya Pak. Betul. Luar biasa ya. Bapak terima kasih atas waktunya Ya, sudah menyempatkan hadir ya untuk hari ini di podcast Media Center NU. Dan pada hari ini kita akan bincang-bincang santai mungkin ya Pak di sore hari ini tentang Aswaja dan NU. Tapi sebelumnya nih Pak, mungkin kesibukan Bapak saat ini bagaimana nih Pak, supaya pemirsa NU lebih kenal nih dengan Bapak gitu. Boleh Bapak? Sekarang saya aktif ngajar ya di kampus setelah 10 tahun di penyelenggara pemilu, back to kampus ya, kembali ngajar teman-teman mahasiswa. Oke, berarti sibuknya ngajar jadi dosen gitu ya, Bapak. Nah, Bapak sebelum kita ke lebih detailnya ya, mungkin pemirsa NU ingin memahami dulu nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Mungkin dari perspektif Bapak ini bagaimana nih Pak? Ya, ya bukan dari perspektif saya sebetulnya kalau berbicara soal siapa sih sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin mengambilnya dari hadis-hadis Rasul ya. Jadi yang pertama itu adalah dari hadis riwayat Muslim yang dikatakan di sana, innahu may ya'isu ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jadi sesungguhnya siapa yang hidup setelahku, kata Rasul, maka akan menyaksikan perbedaan atau ikhtilaf yang banyak di umatku tersebut. Perbedaan, perpecahan yang banyak begitu. Bayangkan di kita saja misalkan Islam itu ya ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada sekarang kita mulai rame Wahabi dan segala macam begitu ya. Itu sudah disabdakan oleh Rasul bahwa orang yang hidup setelahku itu ya akan menyaksikan perbedaan, perpecahan yang banyak itu. Maka untuk memverifikasi ajaran Islam yang benar, yang baik itu seperti apa, maka kata Rasul, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi tetap bagi kalian itu adalah untuk memegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, pada konteks ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dipahami sebagai ajaran sunnah Rasul atau sunnah Rasul dan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Lalu yang kedua, di dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan, sataftariku ummati ala salasin wasab'ina millatan. Jadi akan tercerai berai, akan terpecah belah ya umatku itu
atas 73 golongan gitu. Eh, apa kulluha finnar, semua golongan itu akan masuk neraka begitu ya. Artinya dalam konteks ya tanda petik sesat lah yang 73 golongan ini, illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan yang selamat begitu ya. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, golongan mana ini yang selamat ini begitu ya. Maka kata Rasul, qala ma ana alaihi wa ashabi, jadi golongan yang selamat ini adalah golongan yang memegang teguh kepada ajaranku dan kepada ajaran para sahabat. Jadi yang kedua berarti konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang mengamalkan ajaran-ajaran Rasul, juga mengamalkan ajaran-ajaran para sahabat begitu. Nah, yang ketiga ada dari hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna ummati la tajtami'u fi ala dolalatin. Jadi tidak akan berkumpul umatku itu, tidak akan bersepakat umatku itu di dalam kesesatan. Katanya kan begitu. Artinya apa? Ini berarti berbicara pada konteks ijma ulama atau kesepakatan para ulama. Dan sekali-kali tidak, kata Rasul, ketika ulama itu bersepakat, tidak akan bersepakat di dalam sesuatu yang sesat. Nah, fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka ketika kalian itu melihat perbedaan yang cukup banyak, kalau tadi misalkan banyaknya itu adalah 73 golongan dan segala macam begitu, maka fa'alaikum bisawadil a'zam, maka tetaplah kalian itu kepada ajaran mayoritas begitu ya, kepada ajaran yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam. Nah, sehingga oleh karena itu kalau tadi ditanyakan lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana kriterianya, maka ada 5 kriteria yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dilihat dari tadi ya, dari hadis Rasul yang disebutkan tadi. Yang pertama berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok atau orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Lalu yang kedua kriterianya itu adalah mengikuti ajaran Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga mengikuti ajaran para sahabat. Yang keempat mengikuti ijma ulama ya, yang tadi. Yang kelima berarti golongan mayoritas umat Islam begitu. Berarti kalau begitu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dengan demikian mayoritas umat Islam di mana di dalamnya di dalam ajaran agamanya itu adalah mengikuti konsep bermadzhab begitu. Jadi Sunnah wal Jamaah ini kalau dilihat secara dari kriteria yang tadi berarti adalah umat Islam yang mengajarkan yang ajaran agamanya itu sangat memahami atau sangat melaksanakan konsep bermadzhab. Gitu ya. Oke, luar biasa. Berarti itu dari konteks kriteria ya Pak. Kalau definisi dan kriteria. Ya, definisi dan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, pemirsa LU mungkin udah memahami ya, udah dijelaskan oleh Bapak Ramlan. Tapi Pak, dalam konteks di Indonesia ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana Pak? Ya, maka terkait dengan itu tadi bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang dalam ajaran Islamnya itu memahami atau melaksanakan konsep bermadzhab. Nah, di dalam konun asasi Ahlus Sunnah wal NU-nya, di konun asasi NU ya, Nahdlatul Ulama, dikatakan di sana yang seringkali kalau tidak memahami ini yang sering menjadi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal sesungguhnya bukan definisi itu, tetapi lebih ke tadi bahwa konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melaksanakan konsep bermadzhab tadi ya. Nah, maka di dalam konteks Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam konteks bermadzhabnya dari sisi fikih mengikuti
yang empat, ulama yang empat, atau mazhab yang empat, mazhab Syafi'i, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Lalu dari sisi akidah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dari sisi tasawuf mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah itu. Nah sehingga berarti kalau ada kelompok yang secara fikih di luar dari empat mazhab ini, lalu dari sisi akidah keluar dari akidah dari mazhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dari konsep tasawuf itu di luar dari Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Ghazali, maka ya itu di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Dalam konteks mazhab. Mazhabnya. Oke. Bapak mungkin kalau kita tadi bahas berbicara soal mayoritas NU di Indonesia ya, yang pastinya itu nggak akan terlepas dari Aswaja ya Pak. Nah, tapi ini sebenarnya Aswaja yang di bawah NU itu seperti apa sih Pak, supaya pemirsa NU dapat membedakannya? Bagaimana sih Aswaja yang di bawah NU itu gitu? Ya yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah juga selain tadi ya dari kriteria tadi ya, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnahnya para sahabat, khulafaur rasyidin, lalu ijma ulama, lalu mengikuti juga pendapat mayoritas ya. Ada juga dikatakan bahwa aswaja ala NU itu adalah aswaja yang memiliki epistem atau nalar aswaja ala Nahdiyah ya, di mana ada yang disebut dengan prinsip aswaja Nahdlatul Ulama ya. Prinsip-prinsip aswaja Nahdlatul Ulama itu yang pertama adalah prinsip tawasud, yaitu jalan tengah. Jadi dia dalam ajarannya itu tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah aku ciptakan kalian itu sebagai umat pertengahan atau moderat, atau dalam istilah lainnya itu adalah tawasud. Nah, aswaja ala Nahdiyah itu ya harus secara nalarnya itu harus mengedepankan prinsip-prinsip tawasutiyah. Jadi selalu ada di jalan tengah dalam ajarannya itu, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Seperti contoh dalam pemilihan mazhab itu pun yaitu dipilih mazhab-mazhab yang ada di tengah itu begitu. Seperti Al-Ghazali, kemudian Syekh Junaidi Al-Baghdadi dalam tasawuf misalkan. Kenapa dipilih? Karena tasawuf kedua ulama ini adalah tasawuf yang ada di tengah-tengah. Jadi menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minanas itu dilakukan secara seimbang gitu. Kan seringkali ada yang mengatakan di dalam sejarah tasawuf ya, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf falsafi itu tasawuf yang lebih menekankan kepada aspek falsafat ya, filsafat begitu. Lalu nanti ada tasawuf sunni begitu. Nah, Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi ini lebih ke itu. Jadi syariatnya dijalankan, lalu baru hakikat begitu. Seringkali kan ada yang mengatakan bahwa wah nggak perlu syariat, nggak perlu sholat, kita mah kan sudah hablum minallahnya sudah hablum cukup dengan hablum minanas misalkan. Ya, kan tidak begitu. Tetap bertasawuf tetapi tidak meninggalkan syariat. Lalu yang kedua ada prinsip tawazun ya. Prinsip tawazun ini menjaga keseimbangan dan keselarasan sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa mendatang. Lalu yang ketiga ada prinsip tasamuh, yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, kemudian hal-hal yang bersifat furu'iyah ya, perbedaan dalam pandangan furu'iyah itu
bersikap toleran begitu ya, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami atau yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah itu jadi Aswaja ala NU itu ya selalu menekankan kepada 3 prinsip itu, prinsip tawasud, tawazun, dan prinsip tasamuh. Oke, berarti menekankan ke prinsip-prinsip ya Pak. Nah, kan kita ketahui bersama nih, pemirsa NU juga pasti tahu ya, Aswaja itu banyak dianut oleh berbagai kelompok ya Pak. Nah, gimana sih caranya membedakan antara Aswaja yang di bawah NU dan Aswaja dari kelompok lain gitu Pak? Iya, jadi banyak yang kelompok lain itu yang mengaku-ngaku NU ya bisa dikembalikan kepada yang tadi, misalkan bisa dilihat dari aspek kalau konteks Indonesia ya, konteks Indonesia yang cukup polemis itu adalah dalam masalah fikih. Di dalam fikih itu dari sisi sumber ajaran hukum Islam itu kan selalu itu menyandarkan ajaran itu kepada Al-Quran, lalu kepada Al-Hadis, lalu kepada ijma, dan kepada qiyas. Nah ini keseluruhannya itu adalah sumber dalil hukum Islam yang tidak bisa ini dikorupsi. Tidak bisa dikorupsi itu artinya tidak bisa ya sudah, sekarang kan ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sunnah wal jamaah, tetapi mereka meneriakan kembali kepada Quran dan sunnah katanya, sehingga menghilangkan ijma, menghilangkan qiyas. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, karena ahlus sunnah wal jamaah itu adalah tadi selalu dari sisi fikih saja itu menyandarkan sumber hukum Islam itu adalah dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas gitu ya. Seperti konteks qiyas misalkan, bahkan ada kelompok-kelompok yang anti mazhab hari ini. Mereka mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi di sisi lain mereka anti mazhab. Berislam itu nggak boleh bermazhab-mazhab lah, ya sudah, karena Islam itu satu misalnya. Nah, begitu ya. Nah kenapa tadi saya katakan orang yang kembali kepada Quran dan hadis itu di luar dari ahlus sunnah wal jamaah, ya karena hampir seluruh ajaran agama itu kebanyakannya itu adalah qiyas begitu ya. Allah itu memerintahkan kepada kita itu adalah untuk berkias. Contoh misalkan Pak tabiru ya ulil absor, ambillah iktibar, ambillah contoh ya, wahai orang-orang yang berpikir, atau wahai orang-orang yang kepada para ulama lah gitu kira-kira. Nah sebagian besar ajaran Islam itu adalah qiyas. Apa qiyas itu? Qiyas itu adalah menyamakan. Qiyas itu menganalogikan. Jadi menyamakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran disamakan dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi menganalogikan fakta yang ada dalam kehidupan kita yang itu tidak ada di dalam Al-Quran itu, tetapi disamakan dengan kasus atau fakta yang sama di dalam Al-Quran tersebut. Itu qiyas gitu ya. Contoh misalkan dalam Al-Quran itu ada innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama saja gitu ya, memakan makanan yang di dalam perutnya itu adalah neraka, api neraka begitu. Jadi artinya ada larangan untuk memakan harta anak yatim. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau harta anak yatim itu diminum, itu dibelikan kepada berupa minuman, sama haram. Nggak boleh berarti ya Pak? Karena itu berlaku qiyas. Lalu misalkan pertanyaan lagi, lalu bagaimana kalau
harta anak yatim itu tidak dimakan, tidak diminum, tetapi dipakai untuk umroh. Ya sama, karena dikiaskan. Lalu bagaimana kalau bukan harta anak yatim, tetapi dia menjadi bendahara masjid, pemegang kas masjid, lalu uangnya itu kemudian dibelanjakan untuk rekreasi atau ziarah dan segala macam. Bagaimana itu hukumnya? Sama, haram karena dikiaskan kepada kasus memakan harta anak yatim. Jadi tidak, kata para ulama, membelanjakan uang masjid atau segala macam itu dikiaskan dengan memakan harta anak yatim. Lebih tinggi lagi misalkan, lebih jauh dari itu, bagaimana kalau menjadi pemimpin lalu mengkorupsi harta rakyat? Sama, itu juga haram karena ya dikiaskan tadi begitu. Jadi bayangkan kalau dalam agama Islam ini tidak ada kias, maka bagaimana cara menghukumi sesuatu yang hari ini itu tidak ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Oke. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang disebut dengan memakai ajaran kias itu, lalu ijma. Nah, berarti kelompok-kelompok yang tidak memakai ijma dan kias ini dia mengkorupsi sumber hukum Islam itu begitu. Oke. Nah, nggak bisa itu dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, berarti kalau ahli sunnah wal jamaah di bawah NU itu ada kiasnya dan ijma'nya ya Bapak. Oke. Nah Bapak kan tadi sempat disinggung ya, apalagi di fenomena hari ini kan banyak yang ngaku-ngaku aswaja, tadi udah disinggung. Bahkan kelompok ekstremis kayak ISIS juga kan mengklaim demikian ya. Nah gimana sih Pak cara kita itu menyikapi hal tersebut gitu? Ya harus kembali kepada tadi ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai tadi ya prinsip-prinsip ala NU itu, tawasud, tawazun, kemudian tasamuh itu. Saya ambil ilustrasi deh, misalkan tentang konteks tasawuf tawasud ya. Misalkan dari dulu itu selalu ada kelompok yang tafrid. Tafrid itu adalah sembrono ya. Kemudian ada kelompok yang berlebih-lebihan. Jadi selalu ada yang sembrono, lalu ada yang berlebih-lebihan. Nah, NU ya, Ahli Sunnah wal Jamaah NU itu selalu di tengah, moderat dia. Contoh dalam konteks dulu itu dalam sejarah ada yang disebut dengan Qadariyah dan Jabariyah. Kaum Qadariyah misalkan meyakini jika manusia itu punya kebebasan penuh dalam setiap tindakannya. Allah tidak punya peran apapun, kan begitu, itu Qadariyah. Tapi di samping di sisi yang lain ada kelompok Jabariyah yang meyakini jika seluruh tindakan hamba itu adalah ciptaan Allah. Manusia tidak punya kuasa apa-apa, kan gitu. Ada di dua itu kayak disebut ekstrim kiri, ekstrim kanan, Qadariyah Jabariyah ini. Maka tawasudnya ala NU itu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini jika manusia itu memiliki usaha atas tindakannya, tetapi tindakan itu di bawah bayang-bayang kehendak Allah ya. Manusia adalah pelaku, Allah adalah penciptanya, kan begitu. Itu cara bersikap. Nah tadi soal misalkan pertanyaannya apa tadi, merespon ISIS ya, itu gimana kemudian, kita menyikapinya? Ya tentu saja kalau ISIS tadi dia melakukan kerusakan atas nama agama, menghalalkan segala cara dan segala macam, ya sikap yang paling baik kita baik dari NU itu atau oleh kita itu ya menentangnya begitu, karena itu di luar ajaran Islam. Karena itu ISIS sudah masuk kepada kategori tadi, kategori dia berlebih-lebihan, bahkan sembrono begitu, bahkan sembrono. Nah, kalau kita kan di tengah-tengah begitu. Oke. Nah Bapak kan tadi bahwasanya Bapak sudah ini ke ranah tasawuf ya. Tadi sudah dibilang ada kan nama-nama besar seperti Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali ya Pak.
Kenapa sih harus mereka dan apa sih sebenarnya perbedaan ajaran dari keduanya tersebut gitu Pak? Ya, dipilihnya Syekh Junadi Al-Baghdadi dan Al-Ghazali itu ya karena tawasud itu, Maksud. di tengah-tengah itu ajarannya begitu ya. Eh, jadi tidak kan ada ya ininya itu misalkan antara dalam ajaran Islam itu kan ada syariat, tarekat, hakikat gitu. Seringkali tasawuf itu bermain di urusan hakikat gitu. Jadi lebih condong kepada hakikat bahwa ketika kita itu sudah merasa dekat dengan Allah, maka ya nggak perlulah melakukan syariat gitu, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu eh, zakat lagi, nggak perlu melaksanakan ibadah-ibadah, karena sejatinya kita itu sudah dekat dengan Allah dengan cara melatih jiwa kita gitu. Ada yang tasawufnya seperti itu, jadi menghilangkan syariat. Tapi ada juga yang anti terhadap tasawuf, misalkan dia terus aja pokoknya dalam beragama itu ya syariat yang harus diutamakan begitu. Nah, di dalam tasawuf Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi ini selalu di tengah-tengah. Jadi bertasawufnya itu ya tadi syariatnya dilaksanakan sambil kemudian terus melakukan proses latihan untuk membersihkan jiwa dan segala macam, takorub ya, melakukan takorub kepada Allah dengan melatih jiwa atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus, tetapi tanpa meninggalkan syariat. Ya, jadi oke, ini kan ada di tengah-tengah ada di antara tengah-tengah itu gitu ya. kalau tasawuf. Nah, kan tadi udah ngebahas ke tasawuf ya Pak. Kalau dalam hal akidahnya kan kenapa sih harus Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari? Apa sih perbedaan pandangan mereka? Mungkin ada perbedaan pandangan gitu Pak. Bagaimana? Ya, kalau apa? Kalau ingin membahas soal itu sebetulnya bisa panjang itu, Iya. misalkan tentang bagaimana ajaran Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang jelas bahwa dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, alasan ajaran mereka dipilih itu ya karena tadi ya, karena ada di tengah-tengah ajarannya antara Qadariyah dan Jabariyah, di tengah-tengah antara Jahmiyah dan Mujassimah, lalu ajarannya itu di tengah-tengah antara Jahmiyah dan Haruriyah ya. Kemudian pada akhirnya kalau konteks kekinian itu kalau dilihat ajarannya itu lebih ada di tengah-tengah antara liberalisme dan puritanisme begitu. Nah, contoh misalkan dalam konteks masalah sifat Allah, contoh. Dalam masalah sifat Allah, kelompok Jahmiyah itu meyakini jika Allah itu tidak memiliki nama dan sifat, karena dengan nama dan sifat Allah akan menyerupai makhluk. Itu menurut kelompok Jahmiyah. Lalu menurut kelompok Mujassimah, meyakini mereka itu bahwa Allah itu memiliki jisim, memiliki bentuk ya, layaknya makhluk, dan sifat-sifat Allah itu sama seperti makhluk. Itu kelompok Mujassimah ya. Nah, merespon atas kelompok Mujassimah tadi yang menyamakan Allah dengan makhluk, ada kelompok Jahmiyah yang itu meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi tadi itu mengeluarkan sebuah pemikiran yang itu kemudian diadopsi oleh yang ahli sunnah wal jamaah ini, meyakini bahwa jika Allah itu memiliki nama dan sifat, makanya kan ada sifat 20 ya di kita itu, ada sifat yang wajib di Allah, ada sifat yang mustahil di Allah ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi sifat dan namanya itu tidaklah sama dengan makhluk. Nah, itu yang
dimaksud ajaran di tengah itu begitu. Dan itu di pemikiran dan ajaran-ajaran itu ya bersumber dari tadi Hasyik Syekh Imam Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Contoh lagi misalkan di dalam iman dan amal. Di dalam iman dan amal, kelompok Jahmiyah itu ya berpendapat jika iman tidak ada hubungannya dengan amal. Jadi iman itu tidak ada hubungannya dengan amal seseorang. Menurut kelompok Jahmiyah, seseorang pendosa besar tetap memiliki iman sempurna, ya. Dengan iman, jadi selagi orang punya iman, dosa itu tidak berarti apa-apa gitu. Mau dosa sebesar apapun, yang penting ada iman lah gitu. Itu tidak akan ada hubungannya antara iman dan amal itu. Kemudian sama halnya ketaatan tidak berarti dalam kekafiran. Jadi menurut Jahmiyah ini yang penting mah ada iman lah, mau berdosa besar mau apa bebas silahkan, yang penting ada iman. Itu kelompok Jahmiyah sembrono memahami keimanan itu. Di sisi lain ada kelompok Haruriyah. Kelompok Haruriyah ini berpendapat jika pelaku dosa besar itu dihukumi kafir dan masuk neraka. Jadi orang yang melakukan dosa besar udah dia kafir aja gitu, akan menjadi kafir. Ya, seperti orang yang mengkafir-kafirkan hari ini kan banyak tuh ya. Iya, banyak. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi punya ajaran berpendapat bahwa iman dan amal itu saling terkait. Seseorang yang melakukan dosa besar, imannya berkurang. Dosa besar tapi dosa besar tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir, ya. Tetapi hanya mungkin imannya tidak sempurna. Di sinilah pada konteks ini hadis Rasul al-imanu yazidu wa yanqusu itu begitu. Nah, jadi dipilihnya ajaran Imam Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi itu adalah dipilihnya karena tawasud itu, karena ada di tengah-tengah antara ajaran yang tafrid, yang sembrono, dan ajaran yang ifrot, ya, yang berlebihan gitu. Sehingga dia merespon atas kesembronoan dan keberlebihan itu, melahirkanlah ajaran yang di tengah-tengah. Sehingga dipilihlah mazhab-mazhab yang tadi begitu. Oke pemirsa, ini luar biasa sekali ya tadi jawaban dari Bapak Ramlan ini. Nah, kita bahas lebih lanjut nih. Tadi kan sudah menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan apalagi saat ini tuh sudah akan mendekati pilkada nih Pak. Pilkada ya. Nah, pemirsa NU, mari kita kupas lebih dalam tentang prinsip-prinsip dasar Nahdlatul Ulama dalam berpolitik ini. Nah, Bapak, jika prinsip An-Nahdliyah itu kan dibawa ke ranah pilkada misalkan ya, kira-kira sikap Nahdliyin menentukan hak suara atau hak pilihnya itu harus bagaimana nih, supaya pemirsa NU mengetahui ini harus bagaimana nih kira-kira Pak? Gimana pertanyaannya? Yang jelas gini, dalam memilih pemimpin itu satu, kita harus mengembalikan kepada kaidah-kaidah usuliyah ya. Soal misalkan satu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin itu dalam mengelola kepemimpinannya itu harus mengedepankan kemaslahatan umat begitu ya. Berarti kita harus memilih calon pemimpin yang itu yang selalu prinsip umat didahulukan, prinsip kemaslahatan masyarakat atau rakyat itu didahulukan. Berarti soal rekam jejak lah, soal rekam jejak dia dalam mengelola kemasyarakatan itu yang harus dilihat begitu. Lalu yang kedua tentu saja harus dilihat dari tadi dalam Al-Quran itu misalkan apabila seorang atau sekelompok masyarakat itu dalam keadaan iman dan bertakwa, misalkan la fatahna alaihim barokat, maka Allah kami akan membukakan ke dalam kaum tersebut keberkahan. Berarti bekal yang paling prinsip juga adalah soal
memilih pemimpin itu ya harus dilihat juga dari aspek keimanan dan ketakwaannya begitu. Itu bagi kita sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah ya, jadi ditimbang soal keimanan dan ketakwaannya, lalu yang kedua ditimbang soal rekam jejak dalam pengabdian dia terhadap masyarakat dalam posisi apapun begitu. Lalu yang ketiga, ya seorang pemimpin dalam konteks ber-NU ya harus jelas berarti soal ber-NU-nya dia, soal keberpihakan dia terhadap Nahdlatul Ulama begitu. Karena soal keberpihakan terhadap Nahdlatul Ulama itu ya tidak bisa lahir serta merta begitu ya. Itu lahir dari proses perjalanan yang cukup panjang. Misalkan sejauh mana dia berkiprah di NU dari sisi kaderisasinya, dari sisi kiprah dia di NU-nya gitu ya. Nggak bisa misalkan ber-NU itu diukur oleh sesuatu yang sifatnya administratif saja. Nah, sehingga mengukur keber-NU-an orang itu bukan dari aspek yang sifatnya tadi, hanya sebatas administratif tadi misalkan, hanya diukur oleh yang tadi. Oke, berarti pemirsa NU kita itu harus memilih pemimpin yang mungkin bisa dibilang kesejahteraan masyarakat gitu ya Pak. Dan dilihat dari keimanan dan ketakwaannya, dan dilihat juga dari jejak digitalnya ya Pak, wasinya apakah memang harus dipilih atau tidak gitu ya, apakah pantas menjadi pemimpin gitu ya. Nah Bapak, dalam hal tadi berpolitik kan akan tidak jauh pasti nyambungnya ke Hitoh 1926, Hitoh 26. Itu kan prinsip yang menjadi landasan NU dalam berpolitik nih Pak. Apa itu Hitoh 26 dan mengapa ini menjadi dasar penting bagi peran politik NU Pak? Ya, Hitoh 26 itu yang paling mendasar adalah bahwa NU bukan lagi menjadi partai politik, itu yang paling mendasarnya begitu ya. Karena NU pernah menjadi partai politik di pemilu pertama itu tahun 55 itu ya, NU menjadi partai politik itu. Oke. Nah sehingga saat ada Hitoh ya, Hitoh 26 berarti Hitoh 26 itu kembali kepada NU tahun 1926, yaitu masa pendiriannya, di mana pada masa pendiriannya itu NU bukan organisasi politik tetapi adalah organisasi sosial keagamaan. Nah maka dengan adanya NU kembali ke Hitoh 26 berarti NU bukan menjadi partai politik. Okay. Tetapi bukan karena NU bukan partai politik lalu politik bukan menjadi salah satu bagian yang diurus oleh NU, enggak juga. NU juga ya harus mengurus soal politik ini. Tetapi politik ala NU ini adalah lebih ke politik kebangsaan begitu. Dari dulu kan soal NU memilih sikap dalam bernegara ini ya selalu mengedepankan bagaimana Indonesia ini tetap terselamatkan ya, terselamatkan menjadi Indonesia. Itu yang disebut dengan politik kebangsaan ala NU. Bahkan NU seringkali mengorbankan dirinya ya, menjadi bulian banyak umat begitu ya. Bahkan NU seringkali dihujat gitu. Karena dari sikap politiknya ini yang seringkali tidak dipahami oleh publik. Padahal sesungguhnya kalau digali lebih dalam, NU sedang memainkan peran politik kebangsaannya, yaitu untuk menyelamatkan Indonesia. Salah satunya misalkan saat Soekarno waktu itu dihujat soal isu Nasakom itu, nasionalis, agama dan komunis itu kan ditentang banyak orang itu. Tetapi tiba-tiba NU mengeluarkan kebijakan Soekarno sebagai waliul amri bid-doruri bisaukah ya. Waliul amri doruri bisaukah. Jadi NU justru yang mengaku bahwa Soekarno ini sebagai presiden yang sah, kemudian harus diikuti begitu ya. Nah ini kan NU sedang mengorbankan dirinya
menjadi bagian dari kelompok yang dihujat oleh banyak tadi gitu. Oleh kelompok-kelompok lain Soekarno ditinggalkan, tetapi kok NU malah eh, apa mengakui bahwa Soekarno ini sebagai waliul amri ad-dururi bisaukah ini. Kenapa? Lagi-lagi NU sedang menyelamatkan Indonesianya. Lalu pada konteks Orde Baru misalkan, NU ini ya sebagai kelompok yang mendapatkan diskriminasi dari negara pada masa Orde Baru itu. Tetapi tiba-tiba NU sendiri juga yang mengaku Pancasila sebagai asas tunggal. Untuk apa sih sebetulnya itu sikap itu dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama? Ya karena lagi-lagi Indonesia, komitmen politik kebangsaan NU itu adalah soal keindonesiaan. Termasuk dalam sikap-sikap seperti sekarang ini begitu ya. Jadi NU dalam konteks politik itu yaitu adalah selalu mengedepankan politik kebangsaan yang tadi ya, yang dikedepankan itu adalah bagaimana Pancasila tetap menjadi prinsip atau ideologi dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi konstitusi tertinggi kita dalam bernegara ya, dalam konteks bernegara. Lalu Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi hal yang cukup krusial yang harus dibela oleh kita, dan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya negara yang tidak boleh terpecah belah begitu. Harus selalu bersatu. Nah, komitmen itu sesungguhnya politik ala NU itu adalah politik kebangsaan. Oke, luar biasa. Nah, Bapak kalau boleh tahu mengapa sih NU itu memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis setelah kembali pada Hitoh 62 itu? Ya, karena politik praktis itu sudah ada wadahnya, Oh, sudah yaitu ada partai wadahnya. politik begitu. Nah, oleh karena wadahnya ada, ya, politik praktis itu ada wadahnya yaitu partai politik. Sementara yang diurus oleh Nahdlatul Ulama itu kan banyak latar belakang yang lahir dari wadah-wadah itu begitu. Jadi banyak juga yang aktif di NU itu yang menjadi warga NU bahkan menjadi pengurus NU itu adalah yang menjadi bagian dari pengurus atau bahkan anggota dari politik atau partai politik tadi begitu. Oke. Cukup kebayang misalkan kalau NU hanya membatasi diri misalkan kepada salah satu partai politik, itu kan akan mencederai warganya lah gitu kira-kira. Gitu. Oke, ini Bapak kan di era teknologi kayak sekarang kan muncul tantangan baru seperti AI atau ChatGPT dan teknologi canggih lainnya ya Pak pastinya. Nah, gimana ya kita sebagai umat bisa menjaga berkesambungan gitu sanad ilmu di tengah perkembangan zaman ini? Ya, di era teknologi seperti sekarang ini ya NU kan sudah mengeluarkan ininya, kaidahnya ya, al-muhafadzah ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Selalu melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Saya kira tetap kita juga aware terhadap perkembangan zaman, soal teknologi, soal artificial intelligence tadi misalkan dunia digital dan segala macam, ya kita tidak anti, justru harus dipelajari, harus berselancar di dunia itu begitu. Tetapi tanpa harus tercerabut dari akar tradisi kita. Tetap kalau soal nilai-nilai lama yang baik itu tetap kita jalankan begitu. Tetapi tidak anti terhadap kebaruan, tidak anti terhadap hal-hal yang baru begitu. Justru itu menjadi kombinasi yang cukup bagus begitu, yang senantiasa dilakukan oleh kader-kader NU itu seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir Pak untuk pemirsa NU nih closing statement-nya Bapak. Boleh. Ya, yang terpenting ber-NU itu ya harus tadi memegang teguh prinsip-prinsip aswaja yang tadi ya.
karena itu yang menjadi pembeda antara aswaja kita Nahdlatul Ulama dengan klaim-klaim yang selama ini yang sering dikeluarkan oleh kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, padahal secara epistem, secara nalar itu tidak menggambarkan ahli sunnah wal jamaah. Oke. Nah, pemirsa NU, begitulah bincang-bincang pada hari ini ya. Semoga pemirsa NU dapat mengambil manfaat dari perbincangan hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Laman Maulana M. Hum atas jawaban dan ilmu yang sangat luar biasa di berbagi ilmu pada hari ini ya. Pemirsa NU, jangan lupa follow terus podcast NU Media Center NU Purwakarta agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Saya Adila mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di hari episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.